فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan dalil tentang wajibnya menjaga hati dan lisan dari para sahabat, itu dalam surat Al-Hasyr, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan orang-orang muhajirin dan kemudian menyebutkan keutamaan orang-orang Ansor, maka kemudian Allah menyebutkan yang ketiga adalah orang-orang yang datang setelah muhajirin dan Ansor. Mereka adalah orang-orang yang lisan mereka senantiasa memuji dan memintakan ampunan kepada orang-orang yang telah mendahului mereka dalam hal keimanan, dan juga mereka menjaga hati mereka dari rasa iri dan dengki terhadap keutamaan yang dimiliki dan diberikan oleh Allah kepada orang-orang muhajirin dan ansor. Nah, kemudian dalil yang kedua, kata beliau, qauluhu, ucapan beliau, wa ta'atan lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi qaulihi, dan juga kita taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya, dalam sabda beliau, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban, kalau seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka sedekah kalian tersebut tidak mencapai satu mud dari mereka. Satu mud, 2 telapak tangan dari sedekahnya para sahabat. Kita bersedekah satu gunung Uhud emas, itu tidak bisa mengimbangi sedekah satu mudnya para sahabat. Wala nasifah, tidak pula setengahnya. Berarti satu apa ini? Satu telapak tangan. Sehingga amalan mereka meskipun kuantitasnya lebih sedikit, tapi nilainya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan sedekah dan amal saleh kita, orang-orang yang belakangan yang bukan sebagai seorang apa ini? Sahabat. Nah, qala rahimahullah ta'atan ma'tufun ala qawlihi salama. Kalimat ta'ah ini digandengkan dengan ucapan beliau salama. Ini sikapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip dasarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat. Yang pertama kemarin apa? Selamat hati mereka dan lisan mereka.
Kemudian prinsip mereka juga taat kepada Rasul dalam ucapan beliau, jangan mencela sahabatku. Ini sikap dan prinsip dasarnya ahlu sunnah kepada para sahabat. Ini maknanya ta'atan itu diatofkan kemana ini? Kata keselamatan. Artinya prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah terhadap para sahabat. Yang pertama, satu apa ini? Keselamatan lisan dan hati mereka terhadap para sahabat. Yang kedua, mereka senantiasa taat kepada Nabi ketika Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Paham ya? Sehingga ini dua dasar prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Salamah dan juga apa ini? Ta'atan. Selamat hati dan lisan mereka, tidak mencela mereka dan tidak membenci mereka. Dan juga mereka taat kepada Nabi ketika Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Nah, maknanya min usuli ahli sunnati wal jamaah ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Maknanya adalah termasuk prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah adalah taat kepada Nabi ketika Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. As-sabbu huwal qadh wal aib. Sab itu maknanya adalah mencela dan mencacati. Fa in kana fi ghaibatil insan fa huwa ghaibah. Dan kalau dilakukan di belakang orang tersebut, maka itulah yang disebut dengan apa ini? Ghaibah. Mencela atau mencacati seseorang di belakangnya itu namanya ghibah. Wa qawluhu, dan ucapan beliau, ashabi, sahabatku, ay alladzina sahibuhu, yaitu orang-orang yang bersahabat dengan beliau. Wa suhbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam la syakka annaha takhtalif. Dan persahabatan dengan Nabi SAW ini tidak diragukan adalah berbeda. Kemarin sudah kita sebutkan makna suhbah. Bahwasanya definisi yang disebutkan oleh para ulama itu tentang sahabat itu hanya berlaku untuk sahabatnya siapa? Rasul. Apa definisinya kemarin? Orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan mati di atas keimanannya. Ini sudah jadi apa ini? Ini khusus untuk beliau, tanpa perlu tulus suhbah, tanpa perlu harus menjadi teman yang lama. Adapun untuk selain Nabi, baru dikatakan sahib, baru dikatakan sahabat, kalau pertemanannya sudah apa ini? Lama. Paham ya? Ini makanya kata beliau, berbeda pertemanan dengan Nabi SAW. Cukup ketemu, dalam keadaan beriman, dan mati di atas keimanan, walaupun hanya sekali, ini sudah dikatakan apa? Sahabat. Paham ya? Berbeda dengan selain Nabi SAW. Untuk jadi sahabat itu harus butuh waktu yang panjang. Paham ya? Nah, suhbatun qadimah qabla al-fath wa suhbatun mutaakhirah ba'da al-fath. Di antara para sahabat sendiri berbeda-beda lagi tingkatannya. Bahwasanya ada persahabatan yang lama yang menjadi para sahabat itu sejak dahulu. Kapan dahulunya? Batasannya adalah sebelum penaklukan kota Makkah. Sebenarnya dalam surat Fath. Min qablil fathi wa qatalu. Sebelum apa ini? Penaklukan kota Makkah dan mereka perang dan berinfak di jalan Allah. Sebelum apa? Fathu Makkah. Ini yang lama. Yang baru kapan? Yang menjadi sahabat setelah Fathu Makkah. Itu saja dibedakan. Lebih utama yang mana? Yang sebelum penaklukan kota Makkah. Nah, war Rasulu alaihi salatu wassalam kana yukhatibu Khalid bin al-Walid. Hadis di atas, jangan kalian mencela para sahabatku. Ya, padahal kan semuanya di zaman itu apa ini? Sahabat. Ini kisahnya adalah saat itu Nabi SAW sedang berdialog, berbicara dengan Khalid bin al-Walid. Nabi sedang berbicara saat itu dengan siapa ini? Khalid ibn al-Walid. Hina hasala bainahu wa baina Abdurrahman bin Auf ma hasala minal musyajarah. Tatkala terjadi antara beliau dan antara Abdurrahman bin Auf berupa perselisihan. Ya, biasa terjadi di antara manusia. Ini para sahabat ya biasa, mereka juga manusia, tidak maksum. Terjadi perselisihan, percekcokan antara Abdurrahman bin Auf dengan siapa ini? Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid ini Islamnya
belakangan. Abdurrahman bin Auf ini Islamnya kapan? Di awal-awal. Nah, fi Bani Hudzaifah, fi Bani Juzaimah, tentang kasus Bani Juzaimah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi li Khalid, kepada Khalid bin Walid, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Yang maksudnya sahabatku yang apa ini? Yang lama, yang awal-awal. Paham ya? Jika ini diucapkan kepada sahabat yang belakangan, maka ini diucapkan kepada kita lebih apa ini? Lebih pantas lagi. Kalau Nabi mengucapkan ucapan seperti ini kepada siapa ini? Khalid, yang statusnya masih seorang apa? Sahabat. Maka kepada kita ini lebih-lebih lagi. Yang bukan sama sekali apa ini? Sahabat. Paham ya? Nah. La tasubbu ashabi, kata Nabi kepada Khalid, jangan kalian mencela para sahabatku. Wal ibrah bi umumil lafaz. Ini rumus. Dan yang menjadi patokan standarnya adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Itu rumus. Ketika suatu ayat atau hadis terucap atau terjadi berkaitan dengan suatu sebab, sementara lafadznya bersifat apa ini? Umum, maka yang dianggap adalah lafadznya yang bersifat umum, bukan sebabnya yang bersifat apa ini? Khusus. Sehingga ayat hadis ini yang dilihat adalah lafadznya. Lafadznya apa ucapan Nabi kepada Khalid ini? Jangan kalian mencela sahabat. Ini kalau ngelihat lafadznya bersifat apa? Umum. Kalau kita lihat kisahnya, sebabnya, ini sebabnya apa ini? Khusus. Hanya kasus antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf. Yang dianggap sekarang yang mana? Oh, ini kan mereka aja. Kita nggak pakai hadis itu. Itu hanya untuk siapa ini? Abdurrahman bin Auf dengan Khalid saja. Atau yang kita pakai umumnya. Lafadznya kan bersifat umum. Yang mana kita pakai kata beliau? Keumuman lafadz. Al-ibrah bi umumil lafzi. Yang menjadi ibrah, yang menjadi ibrah, yang menjadi patokannya adalah keumuman apa ini? Lafadz. Bukan sebabnya yang bersifat apa ini? Khusus. Paham ya? Kalau lihat hadisnya kan ini ada kisah khususnya. Sebabnya khusus hanya antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf. Tapi yang dianggap adalah apanya? Keumuman lafadznya. Lafadznya umum. Lafadznya Nabi nggak mengatakan la tasubbu Abdurrahman bin Auf, nggak seperti itu. Itu kan khusus. Jangan kalian mencela Abdurrahman bin Auf. Kan nggak seperti itu lafadznya. Lafadznya khusus atau umum lafadznya? Umum, la tasubbu ashabi. Kalau lihat kasusnya khusus. Yang mana yang mau dipegang ini? Keumuman apanya? Lafadznya. Paham? Nah. Wala syakka anna Abdurrahman bin Auf wa amsalahu afdal min Khalid bin Walid. Dan tidak diragukan bahwasanya Abdurrahman bin Auf dan yang semisal dengan dia lebih baik daripada Khalid bin Walid. Abdurrahman bin Auf salah satu termasuk yang ahadul al-mubasysyirina bil jannah, termasuk yang sudah dapat kabar gembira masuk apa ini? Surga, sudah dijamin Abdurrahman bin Auf. Nah, sehingga dia lebih baik, tidak diragukan lagi daripada Khalid bin Walid min haitsu sabqihim ilal Islam, dari sisi lebih dahulunya dia masuk ke dalam Islam. Walihada qala, oleh karena itu Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Yukhatibu Khalid bin Walid wa amsalahu, beliau berbicara dengan ucapan ini kepada orang seperti Khalid bin Walid dan yang semisal dengan beliau, yang derajatnya tidak sampai seperti siapa ini? Abdurrahman bin Auf dan yang semisalnya. Nah, wa idza kana, ini kita sebutkan tadi. Bukan berarti ini kan kok dijadikan dalil pula untuk tidak mencela sahabat. Lihat, wa idza kana hadza bin nisbati li Khalid bin Walid wa amsalihi, fama baluka bin nisbati liman ba'dahum. Kalaulah ini diarahkan kepada Khalid bin Walid dan yang semisalnya, padahal statusnya juga seorang apa ini? Sahabat, maka bagaimana lagi pendapatmu tentang orang-orang yang datang setelah mereka? Lebih-lebih lagi tidak? Lebih-lebih lagi tidak? Tidak. Tidak boleh mencela siapa? Para sahabat. Mahfum ya? Nah, qauluhu, ucapan beliau.
Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas. Ila akhirih, sampai akhir hadisnya. Aqsaman nabiyyu alaihi salatu wassalam wa huwa sadiqul bar biduni qasam. Nabi SAW di sini bersumpah, padahal beliau adalah orang yang jujur tanpa perlu adanya sumpah. Nggak perlu sumpah pun kita udah yakin benar ucapan beliau itu. Sehingga bagaimana lagi jika beliau sampai bersumpah. Apa isi sumpahnya? Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, maka itu tidak mencapai satu mud dari mereka, tidak pula setengahnya. Uhud jabalun azimun kabirun. Uhud itu gunung yang besar, ma'rufun fil Madinah, yang sudah dikenal di Madinah. Al-Mud sampai sekarang dikunjungi ya, biasanya orang-orang umroh itu biasa datangi. Gak jauh dari sana itu ada di tembok itu Maqbarah Syuhada Uhud. Di bawahnya itu kuburan syuhada Uhud, orang-orang yang tewas di perang apa ini? Uhud. Nah, sekarang di tembok, di pagar. Nah, oke, kita itu makam apa? Makam pahlawan. Nah, ini sekarang masih ada. Yang nggak jauh-jauh, nggak dibawa ke Madinah, enggak. Dikuburkan di situ, di mana mereka apa ini? Di mana mereka tewas saat itu. Nah, ini salah satu dalil bahwasanya tidak disyariatkan memindahkan apa ini? Jenazah. Padahal nggak terlalu jauh jaraknya antara Uhud dengan Madinah, itu nggak terlalu apa ini? Nggak terlalu jauh. Pun begitu Nabi SAW tidak membawa jenazahnya para syuhada Uhud ke mana ini? Ke Madinah. Nggak dikuburkan di Baqi. Yang ma'rufnya kan kuburannya di Baqi, di samping masjid apa ini? Nabawi. Enggak, dikuburkan di Uhud. Nah, Uhud itu ya luar Madinah, terasnya Madinah lah. Gitu. Nah, ya jaraknya dekat. Nah, arti dekat itu ya bisa memungkinkan sebenarnya kalau mereka mau dibawa jenazahnya kemana ini? Ke Madinah. Tapi pun begitu ternyata oleh Rasul tidak tidak dibawa. Nah, qala rahimahullah al-mud rub'as sa'. Mud itu 1/4 sa', sehingga 1 sa' sama dengan 4 mud. 4 kali ini itu namanya 1 sa'. 4 kali gini, yang dengar rekaman gini gimana? Saya beruntung kalian bisa hadir langsung gitu. Yang dengar rekamannya 4 kali gini, gimana gininya itu apa gininya? 4 kali 2 telapak tangan. Nah. Wala nasifah, tidak pula setengahnya. Ainisfah, nasif dengan nisf sama. Qala ba'duhum minat ta'am. Li'anna alladhi yuqaddar bil mud. Sehingga yang dimaksud dengan setengah ini bukan setengah dari gunung Uhud emas, tapi setengah dari makanan. Li'anna alladhi yuqaddar. Wallahu a'lam. Ini senilai, dia dalam bentuk makanan tapi senilai dengan 1 gunung Uhud apa ini? Emas. Nah, ini seandainya maksud hadisnya, kata beliau ini dari makanan, tidak mampu mengimbangi apa yang mereka sedekahkan berupa 1 mud atau setengah mud dari makanan. Karena yang bisa ditakar dengan mud itu adalah apa ini? Makanan, beras atau kurma, makan pokok. Bukan apa? Bukan emas. Ini lebih jomplang lagi perbandingannya. Kamu sedekahmu 1 gunung Uhud apa ini? Emas. Mereka sedekahnya cukup apa ini? 1 mud apa? Makanan. Bukan 1 mud apa? Emas. Nah, makanan-makanan yang kayak nasi bungkus itu, nah, berarti lebih apa lagi jaraknya? Lebih jauh lagi, lebih jomplang lagi. Nah, ini yang kita sebutkan kemarin ya kan, bahwasanya ibadah itu tidak semata-mata dinilai dari sisi apanya? Kuantitasnya, tapi juga banyak kualitasnya. Nah, ini 1 mud makanan. Ai minat ta'am li'anna alladhi yuqaddar bil mud au wan nasif huwa ta'am. Dikarenakan yang bisa ditakar dengan mud atau setengah mud itu adalah apa? Makanan. Kayak zakatnya kita 1 sok 4 mud. Itu kan apa isinya? Yang ditakar makanan, bahan makanan. Nah,
Amma dzahab fayuzan, adapun emas itu ditimbang. Emas itu apa? Ditimbang. Nah, wa qala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan minaz zahab, dari emas. Satu gunung Uhud emas dari kalian itu tidak bisa mengimbangi satu mud mereka juga apa? Emas. Ada sebagian ulama mengatakan emas. Biqorinati siyak. Kalau ditengok dari konteksnya. Nah, cerita dari awalnya kan cerita tentang apa ini? Emas. Kok bisa pula pindah ke mana? Makanan. Nah, li'annahu qala, karena Nabi mengatakan di awalnya, seandainya salah seorang dari kalian, law anna ahadakum law anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Ya, ini minaz zahab. Ceritanya dari awal memang tentang apa ini? Emas. Nah, al-muhim wa ala kulli hal, intinya yang manapun itu, fa in qulna binat ta'am fa minat ta'am wa in qulna minaz zahab falyakun minaz zahab. Kalau mau dibilang dari makanan ya dari makanan, mau dibilang dari emas ya dari emas. Intinya tetap sama enggak? Sama. Artinya apa? Sedekahnya kita tidak akan mampu mengimbangi sedekahnya para sahabat. Intinya kan sama. Mau dibilang yang satu mud itu atau setengah mud itu makanan atau emas. Wa nisbatul mud aw nisful mud minaz zahab ila jabali uhudin minaz zahab la syai'. Tetap saja perbandingan satu mud atau setengah mud dari emas dengan satu gunung Uhud emas, ya tetap aja tidak ada apa-apanya. Nah, gunungnya gunung batu itu ya. Nah, fastahabah radhiyallahu anhum idza anfaqal insan mithla uhudin zahaban. Seorang sahabat jika mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadin wala nasifa, maka itu tidak akan bisa mencapai orang yang menginfakkan. Bahasa biasa, bahasa taklim, jadi kembalinya kurang tepat. Jika ada seseorang yang menginfakkan satu gunung Uhud emas, maka itu tidak akan mencapai satu mud atau setengah mud dari mereka, dari infaknya mereka. Wal infaqu wahid wal munfaq wahid, infaknya sama perbuatannya, sama-sama berinfak. Al infaq wahid, berinfaknya sama. Wal munfaq wahid, wal munfaq alaihi wahid, yang berinfak juga orangnya, yang berinfak juga sama, yang diinfaki juga sama. Wa kulluhum bashar, semuanya sama-sama apa ini? Manusia. Yang berinfak ya manusia, yang diserahi pun juga sama-sama ngasih siapa ini? Ngasih manusia juga. Nah, lakin la yastawil bashar ba'duhum ma'a ba'd, tapi tidak sama orang antar orang. Orang yang satu dengan orang lain itu tidak sama. Fahaula'i sahabah, mereka itu para sahabat, lahum minal fadail wal manaqib wal ikhlas wal ittiba' ma laysa li ghairihim. Mereka memiliki keutamaan-keutamaan, fadail, manaqib sama, dan mereka memiliki keikhlasan dan pengikutan kepada Nabi yang tidak dimiliki oleh orang selain mereka. Fa ikhlasuhum al-azim, keikhlasan mereka yang besar, wattiba'uhumus syadid, dan kuatnya pengikutan mereka, kanu afdal min ghairihim fima yunfikun, maka itu lebih afdal daripada selain mereka pada apa-apa yang mereka infakkan. Sehingga kadar pengikutan mereka kepada Nabi, kadar ittiba'nya mereka kepada Nabi, dan kadar keikhlasan mereka itu yang menjadikan nilai infaknya mereka lebih apa ini? Lebih besar. Paham ya? Nah, meskipun yang diinfakkan nominalnya, jumlahnya lebih apa ini? Sedikit dan lebih kecil. Nah, adan nahyu yaqtadi tahrim, larangan ini bersifat haram. Mana larangannya? Ali. Mana larangannya? Mana larangannya? Talha. Kum. Mana larangannya? Larangan apa? Larangan tidur di dalam taklim. Adur. Larangan apa? Larangannya mana? Larangan mencela sahabat. Dan larangan ini hukumnya apa ini? Haram, bukan makruh. Hukumnya apa? Haram. Fala yahillu li ahadin an yasubba as-sahaba 'alal umum. Maka tidak boleh seseorang mencela sahabat secara umum. Satu pun tidak ada yang diperbolehkan untuk dicela. Wala an yasubba wahidan minhum 'alal khusus. Tidak secara umum, secara keseluruhan para sahabat itu pengkhianat. Ini secara umum.
Tidak pula secara khusus orang per orang. Si fulan saja dicelanya. Fa in sabbahum 'alal umum kana kafiran. Kalau dia mencela para sahabat secara umum, maka dia kafir. Maka dia apa ini? Kafir. Bal la syakka fi kufri man syakka fi kufrihi. Tidak hanya itu. Para sahabat ini mencela, merampas haknya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan memberikannya kepada Abu Bakar. Ini kata beliau selain kafir dia, tidak ragukan lagi kekafiran orang yang ragu tentang kekufurannya. Yang meragukan kekafiran orang kayak gitu pun dia baik dikafirkan. Kenapa? Karena perkara kayak gitu nggak pantas untuk kita ragukan. Apa yang diragukan? Kekafiran orang yang mencela sahabat secara apa ini? Umum. Nah, yang kedua nih, yang pertama yang dikafirkan siapa? Yang mencelanya. Yang kedua siapa yang dikafirkan? Orang yang ragu atas kafirnya orang yang mencela sahabat secara umum. Bahkan tidak diragukan kata beliau. Atas kafirnya orang yang meragukan kafirnya orang yang mencela sahabat secara apa ya? Umum. Yang ragu akan kafirnya si A ini pun ikut diapakan ini? Kafir. Nggak tahu ya saya entah kafir entah enggak dia. Padahal dia sudah apa ini? Mencela sahabat secara apa ini? Umum. Maka ini pun yang ragu tadi pun apa? Kafir. Kita pun nggak boleh ragu atas kekafiran siapa ini? Dia ini. Saking harusnya ini diapakan ini? Saking harusnya orang yang ini tadi diapakan? Hah? Dikafirkan. Kenapa? Mencela sahabat secara apa ini? Amma in sabbahum ala sabilil khusus. Adapun jika dia mencela sahabat secara khusus, ini orang per orang dari mereka, tidak secara umum, fayunzar ilal ba'is lidzalik, maka dilihat motivasi yang melatar belakanginya. Dilihat apa yang membuat dia mencela sahabat fulan. Faqad yasubbuhum min ajli asya khalqiyah. Terkadang dia mencelanya dengan sebab perkara-perkara yang bersifat khalqiyah, fisik, ada cacatnya atau yang lainnya pada fisiknya, au khuluqiyah, atau yang bersifat apa ini? Akhlak, au diniyah, atau keagamaannya. Walikulli wahidin min dzalika hukmuh, dan untuk masing-masingnya ada hukum tersendiri. Wallahu a'lam, apakah nanti disebutkan oleh beliau untuk rinciannya, wallahu a'lam. Sehingga intinya untuk yang mencela orang per orang dari sahabat, maka hukumnya dia apa yang dirinci tergantung latar belakang dan sebab dia mencelanya apa. Paham ya? Nah, selesai kita dari ucapan atau dalil atau sikap prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua terhadap para sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Prinsip pertamanya apa kemarin? Salamatu qulubihim wa lisanihim tijahas sahabah, selamatnya hati dan lisannya mereka terhadap para sahabat. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Pada penlanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Kasih tanda. Pensil. Kayak gini. Iya.